Apa kabar sahabat geospasial? Bincang-bincang geospasial kali ini dengan tema implementasi kebijakan satu peta untuk pembangunan nasional. Saya Tripadmasari, Widya Iswara, Badan Informasi Geospasial. Permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan konflik merupakan sebagian permasalahan yang menghambat pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2016, Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian skala 1:50.000 yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi 8. Bahkan pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan kebijakan satu peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Inisiatif percepatan kebijakan satu peta mewujudkan supaya perwujudan satu peta atau one map yang diharapkan dapat digunakan bersama atau one map for all. Sehingga dengan satu peta dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial. Bersama saya telah hadir rekan saya, Dr. Nur Warjedi. Apa kabar Pak Nur? Alhamdulillah sehat Bu Sari. Alhamdulillah. Pak Nur Warjedi ini adalah salah satu pelaku dari pelaku sejarah dalam kebijakan satu peta. Dan saat itu Pak Nur menjabat sebagai Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik ya Pak Nur ya. Pada periode tahun 2013 hingga 2019. Dan yang sangat menarik, Pak Nur telah membuat buku terkait dengan judul Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia. Pak Nur, saya sudah membaca buku Anda. Dan buku Anda ini sangat menarik sekali Pak Nur, merefleksikan proses dan hasil capaian program kebijakan satu peta Pak Nur, dan gagasan strategi penyusunan rencana program keberlanjutan. Nah, dengan keterlibatan Pak Nur secara langsung dalam kegiatan kebijakan satu peta, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pak Nur, yang pertama, bisa merefresh kembali apa yang melatar belakangi proses terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 pada waktu itu. Terima kasih Bu Sari. Silakan Pak. Jadi yang melatar belakangi terkait dengan Peraturan Presiden tentang kebijakan satu peta, yaitu tepatnya Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016. Ada 4 hal yang penting yang perlu kali sebabkan saya catat di sini terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial pada waktu itu sebelum diterbitkan Perpres kebijakan satu peta ini sifatnya masih sektoral. Artinya kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemetaan tematik itu menggunakan peta dasar yang sesuai dengan keinginannya atau menggunakan peta dasar yang belum standar. Itu yang utamanya seperti itu. Konsekuensinya kalau pemetaan tematik tidak menggunakan peta dasar yang standar atau yang seragam tadi akan menimbulkan terkait dengan konflik penggunaan lahan. Kondisi ini sangat membahayakan karena apa? Karena dapat menghambat
terkait dengan pembangunan infrastruktur kewilayahan. Ya. Kemudian terjadinya konflik penggunaan lahan tersebut disebabkan oleh peta-peta tematik kewilayahan yang saya sebutkan tadi, yang bersifat sektoral, tidak menggunakan georeferensi yang sama. Kemudian yang peta tematiknya banyak sekali ya Pak Nur ya? Banyak sekali ya. Kemudian karena dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan nasional, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang ke-8 tepatnya pada tanggal 15 Desember tahun 2015 yang di dalamnya di dalam paket kebijakan ekonomi terdapat peraturan Presiden tentang kebijakan satu peta, yaitu nomor 9 tahun 2016. Itu ada 4 hal yang penting mengapa pemerintah menerbitkan peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 yang kalau saya menyebutnya sebagai kebijakan satu peta jilid 1. Karena apa? Karena sekarang sudah ada terkait dengan KSP nomor 23 tahun 2021, itu saya sebut juga sebagai kebijakan satu peta jilid yang kedua. Itu Bu Sari. Baik Pak Nur, jadi Pak Nur cerita ini kita terkait dengan KSP baik jilid 1 dan jilid 2 dan pemerintah, Presiden kita sangat concern sekali ya dengan data geospasial. Tapi saya pengen tahu dulu itu Pak Nur, sebetulnya apa sih definisi dan tujuan dari One Map Policy itu? Terima kasih Ibu Sari. Jadi terkait dengan definisi kebijakan satu peta, jadi bisa kami sampaikan bahwa kebijakan satu peta ini sebenarnya adalah arahan strategis dari pemerintah untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Nah, yang sangat penting lagi bagi masyarakat, makna dari satu peta itu sebenarnya apa? Betul. Apakah dalam wujud jumlah satu peta? Ini yang sering rancu di sini. Nah, ini ingin saya tegaskan di sini bahwa satu peta yang dimaksud di dalam peraturan Presiden terkait dengan kebijakan satu peta ini adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu yang disusun oleh kementerian lembaga atau pemerintah daerah sebagai produsen data atau wali data peta tematik atau informasi geospasial tematik yang dapat dimanfaatkan bersama. Kalau saya sebutkan sebagai One Map for All. Nah, tujuannya dari apa yang saya sampaikan terkait dengan kebijakan satu peta ini, melalui kebijakan satu peta ini diharapkan tumpang tindih penggunaan lain dapat dihindari, yang melatar belakangi kenapa peraturan Presiden itu diterbitkan. Seperti itu, Bu. Jadi itu definisi dan tujuan dari One Map Policy Pak Nur ya. Jadi penting sekali satu peta atau One Map, dan tentunya One Map for All. Itu kayaknya kata kuncinya di situ ya Pak Nur ya. Baik. Dan tadi sudah dijelaskan terkait dengan tujuan kebijakan satu peta. Nah, kalau kita lihat wilayah kita ini kan Indonesia itu sangat luas, sumber daya alamnya juga sangat banyak. Terkait tumpang tindih tentunya juga banyak sekali wilayah-wilayah seperti Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan lain-lain yang banyak terjadi tumpang tindih. Nah, dengan wilayah kita yang sangat luas, tematiknya juga sangat banyak ya, sampai ada KSP jilid 1, jilid 2. Kira-kira seperti apa itu Pak Nur? Bisnis proses dari kebijakan satu peta ini. Terima kasih Ibu Sari. Jadi sebelum saya cerita jauh terkait tentang proses bisnis kebijakan satu peta ini, saya ingin mengungkapkan ruang lingkup dari kebijakan satu peta, terutama yang terkait dengan jilid 2 ini. Yang merupakan pengembangan dari kebijakan satu peta jilid 1. Ya, pada Perpres kebijakan satu peta yang sekarang sedang dilaksanakan ini ada 155 target peta tematik. Wow. Jadi 158 jenis
peta tematik atau informasi geospasial. Itu more than 100 ya. Hampir 2 kali lipat. Awalnya di jilid KSP jilid 1 itu 85 tema. Oke. Nah, selain itu juga kementerian lembaga yang terlibat di dalam KSP jilid 2 ini melibatkan 24 kementerian lembaga dan 34 provinsi. Di kebijakan satu peta jilid 1 itu kementerian lembaga yang terlibat baru 19 kementerian lembaga. 24 itu sudah seluruhnya ya untuk jilid 1 2 ya sudah gabung ya. Iya, tapi bisa saja sekarang masih ada kementerian lembaga yang masih belum ikut. Oke, yang belum tapi bergabung. Sementara ini yang tercatat di jilid 2 itu ada 24 kementerian lembaga. Dan mencakup juga ruang lingkupnya 34 provinsi, termasuk di dalamnya ya kabupaten kota yang jumlahnya lebih dari 500-an. Jadi itu ruang lingkupnya Ibu Sari. Baik. Nah, kemudian bagaimana aturan mainnya? Nah, aturan main di organ ini dalam bentuk kelembagaannya atau organisasinya bagaimana? Ya. Jadi kebijakan satu peta ini, karena ini pekerjaan besar, pekerjaan nasional, itu diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang beranggotakan menteri-menteri terkait dengan pembangunan kewilayahan. Ya. Nah, yang penting lagi terkait dengan koordinasi pelaksanaannya secara teknisnya, itu Badan Informasi Geospasial atau BIG diberi kepercayaan sebagai apa? Sebagai ketua tim pelaksana. Ketua tim pelaksana secara teknis. Nah, ini memang pekerjaan. Jadi tugas BIG berat juga ya? Lumayan berat. Dan beranggotakan eselon 1 dari kementerian lembaga terkait. Untuk mempermudah pelaksanaan bagaimana kebijakan satu peta ini bisa berlangsung dengan baik, itu dibentuklah sekretariat. Sekretariat. Nah, sekretariat ini diketuai oleh eselon 1 dari Kementerian Bidang Perekonomian, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan wakil sekretarisnya itu Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet. Nah, di dalam sekretariat ini ada 3 satuan tugas. Satuan tugas pertama itu bertugas terkait dengan pekerjaan kompilasi dan integrasi peta-peta tematik atau IGT. Satgas pertama. Ya. Dan Satgas kedua itu mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi antar peta-peta tematik atau antar IGT. Dan yang ketiga atau Satgas yang ketiga itu melaksanakan berbagi data. Geospasial dan informasi geospasial. Jadi ada 3 satgas. Nah, ini terkait dengan aturan main bagaimana pelaksanaan kebijakan satu peta yang luar biasa besar ini, dan dalam teknisnya di lapangan itu juga kita mencoba mensegmentasi dari kementerian lembaga tadi yang terkait dengan pemetaan tematik itu menjadi pokja-pokja, kelompok kerja supaya apa? Memudahkan koordinasi pengendalian pekerjaan terkait dengan ini produksi data dari peta tema di kementerian lembaga. Dari ini secara teknis bagaimana proses dari pelaksanaan kebijakan satu peta itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, terkait dan kegiatannya itu ada 4 kegiatan utama yang dilaksanakan di implementasi kebijakan satu peta ini. Yang pertama terkait dengan kegiatan kompilasi data, kemudian integrasi data, sinkronisasi data, dan berbagi data dan informasi geospasial. Saya jelaskan di sini apa sih yang dimaksud dengan kompilasi data. Kompilasi data itu prinsipnya kita mengumpulkan data peta-peta tematik yang ada di kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu kita kumpulkan. Yang tadi jumlahnya 158. Kita kumpulkan itu. Ya, kemudian kita verifikasi dan kemudian kita integrasikan. Artinya apa? Peta-peta
dari peta tematik dari Kementerian Lembaga tersebut kita cermati apakah sudah sesuai dengan peta dasar nasional yang diterbitkan oleh Badan Informasi. Nah, terkait dengan bagaimana mematchkan, memadukan supaya peta-peta tematik itu mengacu pada peta dasar nasional, itulah yang dinamakan sebagai integrasi. Ya. Nah, selanjutnya kalau semua peta tematik itu sudah terintegrasi, artinya semua peta itu sudah masuk tempat yang sama. Di situ kita bisa mengidentifikasi mana-mana peta tematik yang tumpang tindih. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian tumpang tindih itu diselesaikan pada tahap sinkronisasi antar IGT. Nah, kegiatan kompilasi dan integrasi ini itu menjadi tugas dari Badan Informasi Geospasial yang masuk dalam Satgas 1 tadi, Bu. Kemudian terkait dengan tahapan sinkronisasi antar IGT itu dilaksanakan oleh Kementerian Bidang Perekonomian, karena tugasnya lumayan berat. Mengkoordinasi tumpang tindih antar kementerian lembaga. Dan yang keempat, kalau kegiatan sinkronisasi data sudah selesai, artinya peta-peta tematik yang tumpang tindih dan sudah clean and clear, ya, itu baru akan dilakukan bagaimana produk dari kebijakan satu peta itu bisa diberbagi pakaikan. Untuk apa? Ya untuk tadi, untuk menunjang investasi untuk pembangunan nasional tadi. Jadi secara garis besar terkait dengan implementasi kebijakan satu peta itu seperti itu, Bu Sari. Luar biasa. Saya mendengar penjelasan Pak Nur, tahapannya juga cukup mulai dari kompilasi itu kan juga sudah memerlukan effort di KL itu sendiri betul. Kemudian bagaimana harus diintegrasikan dengan peta-peta RBI yang disiapkan oleh BIG. Tapi ini masih pada tahap skala 50.000 ya Pak Nur ya. Pada tahap skala 50.000. Nah, setelah kompilasi integrasi baru dilakukan oleh Satgas 2 terkait dengan sinkronisasi. Nah, sepertinya sinkronisasi ini yang paling berat ya Pak Nur ya. Karena sepertinya ada aspek hukum karena terlibat dengan investor ya, penerbitan perizinan, kemudian aspek sosial barangkali, aspek lingkungan. Makanya ini memang cocok kalau di bawah Menko Perekonomian ya. Jadi kalau melihat prosesnya ini Pak Nur, saya tertarik untuk mendapatkan penjelasan bagaimana bisnis proses di sinkronisasi, tahapan sinkronisasi antar informasi geospasial tematik ini Pak Nur. Terima kasih Ibu Sari. Jadi ada terkait dengan bagaimana bisnis proses atau strategi untuk melakukan sinkronisasi. Jadi akan dilakukan secara bertahap. Berjenjang ya. Berjenjang ya. Kita selesaikan dulu terkait dengan kami istilahkan sebagai kita harus selesaikan dulu peta tatakannya. Peta tatakannya itu peta istilahnya itu peta dasarnya tematik atau untuk sinkronisasi itu. Yaitu peta terkait dengan batas wilayahnya. Itu harus kita selesaikan dulu. Clean and clear dulu. Ya. Jadi kemudian, penting sekali ya batas wilayah administrasi luar Pak Nur ya. Soalnya saya mantan ini dulu, mantan batas wilayah kepala pusat. Kemudian yang kedua yang sangat penting lagi itu ada peta kawasan hutan. Karena setiap kita kaitannya dengan pembukaan lahan, melakukan investasi, itu yang pertama kali dilihat itu adalah bagaimana lahan itu, bagaimana kawasan hutannya itu. Karena jangan sampai investor-investor itu masuk di kawasan-kawasan hutan yang ada overlapping, tidak masuk, jelas batasnya. Masuk di kawasan lindung, di hutan lindung, kawasan konservasi, karena ada aturan mainnya, ada larangan. Terkait dengan investasi pembangunan tidak boleh masuk ke kawasan konservasi atau hutan lindung. Dan ini harus ditata benar, harus ditata benar. Nah, untuk penyelesaian ini sebenarnya ada rencana aksi dari implementasi kebijakan satu peta ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu diberi tugas untuk menyelesaikan terkait dengan penetapan kawasan hutan skala 50.000. Karena sebelumnya
itu peta kawasan hutan itu skala 250.000. Nah, peta 250.000 itu dipakai sebagai planning terkait dengan penyusunan tata ruang. Kurang memadai, tidak jelas. Kalau untuk tata ruang misalnya untuk provinsi is oke. Tetapi kalau misalnya untuk apa itu RT RW kabupaten kota, itu kalau dari kaidah mappingnya, itu kan harus skala minimal 1:50.000. Jadi ambigu Pak Nur ya, kalau skala 250 di situ akhirnya di daerah karena petanya nggak ada, peta kawasan hutan itu di blow up. Inilah yang menjadi trigger terkait dengan tumpang tindih. Betul. Jadi ada kesalahan-kesalahan di dalam mengoverlaykan data. Karena tidak ada peta kawasan hutan. Sumber datanya juga salah. Makanya apa itu Kementerian Lingkungan itu di rencana aksi kebijakan satu peta, implementasi satu peta itu diberi tugas untuk menyelesaikan penetapan kawasan hutan 1:50.000. Nah, ini sebagai base untuk terkait dengan pemetaan RT RW skala 50. Apakah sudah selesai yang disiapkan itu Pak Nur atau masih belum seluruhnya? Saya harapkan sudah selesai. Oh iya. Saya harapkan mudah-mudahan sudah selesai. Mudah-mudahan sudah selesai. Karena perintah untuk pemetaan kawasan hutan 1:50.000 itu kalau nggak salah sekitar tahun 2018, tahun awal-awal KSP ya, 2017 itu perintah dari KPK. Jadi supaya karena triggernya dari situ. Trigger pemicu konflik penggunaan lahan itu karena peta kawasan hutan 1:250. Tapi saya harapkan teman-teman dari Kementerian Hidup Kehutanan itu sudah bisa menyelesaikan peta kawasan hutan 1:50.000. Nah, setelah kawasan sudah selesai, kita juga harus menyelesaikan peta RT RW-nya. Karena disitulah aturan main bagaimana investor bisa masuk. Ya, karena di dalam RT RW itu kan ada kawasan budidaya dan kawasan konservasi. Yang di kawasan budidaya ini yang untuk kawasan untuk pembangunan. Nah, kalau misalnya di situ sudah oke semuanya, baru peta-peta tematik lainnya itu bisa masuk. Bagaimana untuk mensinkronkan itu? Jadi tahapannya mulai dari batasnya harus jelas. Peta tatakannya istilahnya harus tuntas dulu. Peta kawasan hutannya harus jadi. Baru RT RW-nya. Setelah itu baru peta-peta tematik sektoral lainnya yang terkait untuk pembangunan sektoral. Jadi luar biasa sekali kerjanya tim ini ya Pak Nur ya. Itu luar biasa, emang kerjaan yang luar biasa. Iya. Mbak Nur. Kira-kira itu Pak Nur tadi terkait bisnis proses sinkronisasi ya. Secara singkat seperti itu. Baik. Nah, melihat tadi ruang lingkup sinkronisasi melibatkan tema-tema yang banyak dan yang yang bikin pusing itu kan masalah batas Pak Nur ya. Betul. Masih banyak batas-batas daerah yang belum definitif. Betul. Masih banyak batas-batas administrasi, batas provinsi, batas kabupaten kota yang masih indikatif, belum clear ya. Nah, tentunya itu juga menghambat juga Pak Nur ya. Nah, kira-kira skema pengambilan keputusan dalam sinkronisasi itu seperti apa Pak Nur? Jadi sinkronisasi ini tadi seperti yang saya sampaikan kan pekerjaan yang paling berat. Paling berat ya. Jadi penyelesaiannya diselesaikan secara bertahap. Artinya bertahap apa? Yaitu pertama kita selesaikan atau ada masalah tumpang tindih, kita selesaikan pada level birokrasi pada satgas, di level satgas. Bahkan percepatan kebijakan satu peta ini. Kalau ada tumpang tindih bisa kita selesaikan dalam satgas, itu alhamdulillah. Tetapi kalau ada masalah, itu kita catat, kita agendakan, kita angkat ke level eselon 1, kementerian lembaga. Kita koordinasikan, kita diskusikan terkait dengan tumpang tindih penggunaan lahan tadi. Kalau itu pun tidak selesai, itu kita angkat ke level menteri. Kita diskusikan permasalahannya seperti ini, dan diharapkan sudah selesai. Tapi dimungkinkan ada masalah-masalah yang cukup berat karena terkait dengan apa tadi yang saya sampaikan, terutama terkait dengan peta-peta tematik status yang berimplikasi mengikat hukum. Nah, ini bisa saja tidak bisa diselesaikan. Nah, dari level menteri itu kita angkat ke kepala negara, ke presiden.
Nah, disitulah Presiden akan menyelesaikan bagaimana baiknya terkait dengan permasalahan tumpang tindih ini, dan tentunya nanti akan dikeluarkan produk hukum terkait dengan penyelesaian dari permasalahan tumpang tindih. Jadi memang skemanya diselesaikan mulai dari Satgas hingga sampai Presiden. Luar biasa memang, karena terutama tadi sinkronisasi terkait penyelesaian tumpang tindih ini, terutama terkait dengan peta-peta tematik status yang berimplikasi pada hukum tadi. Jadi secara berjenjang, mulai dari Satgas, Satgas tidak selesai, naik lagi sampai ke menterinya. Bahkan Presiden pun bisa ikut turun tangan ini ya Pak Nur. Harus turun tangan, supaya selesai masalahnya. Baik Pak Nur. Jadi sinkronisasi itu kan memang nanti setelah pekerjaan itu selesai, nah baru kita istilahnya berbagi data itu tadi ya Pak Nur ya, terkait berbagi data. Tentu saja dengan ruang lingkup kebijakan satu peta yang tadi kalau dilihat dari bisnis prosesnya luar biasa, tahapannya juga luar biasa, apalagi permasalahannya ya banyak sekali tumpang tindih, tapi sudah ada bagaimana solusinya ya Pak Nur ya. Nah, saya juga ingin tahu nih, manfaat dari One Map Policy atau kebijakan satu peta itu apa saja sih sebenarnya, Pak Nur? Jadi manfaat kebijakan satu peta, kalau pertama kalau kita mengingat latar belakangnya tadi. Karena kan datanya jadinya sudah lebih berkualitas. Jadi kan istilahnya semua data tematik itu sudah mengacu pada apa tadi, dari aspek georeferensinya, standarnya, basis datanya, dan penyajiannya sudah terintegrasi. Nah, itu kan di latar belakangnya tadi, konflik penggunaan lahan. Jadi manfaatnya dengan adanya implementasi kebijakan satu peta itu, produknya dapat menyelesaikan terkait dengan konflik penggunaan lahan itu sendiri. Kedepannya seperti itu. Ya, jadi peta-peta tematik yang sudah clean and clear itu menjadi basis perencanaan. Meminimalisir konflik sudah clear tadi, tapi ingat, pada peta akurasi masih peta skala 1:50. Itu yang harus dibawa. Jangan 1 banding peta 50.000 diinterpretasikan di lapangan 1:1. Jadi seolah-olah peta ini nggak tepat. Nah, kalau kita orang di pemetaan, kita skalanya skala berapa? Itu kan harus kita clearkan dulu. Nah, selain untuk terkait dengan ini, penyelesaian tumpang tindih, itu juga terkait untuk apa? Yang saya lakukan secara konkret, kita bisa menerbitkan satu data sawit Indonesia. Penting sekali ya. Itu penting sekali, satu data sawit Indonesia. Dan sekarang sudah diupdate juga. Kemudian satu data terkait lahan baku sawah. Ada juga terkait dengan peta-peta tematik dan kaitan sama ketahanan pangan ya Pak Nur. Kalau lahan sawah ya. Larinya ke sana. Dan juga yang penting lagi ini untuk apa? Terkait dengan penyusunan peta RT/RW. Kalau peta kawasan hutannya sudah seragam 1:50.000, peta batas wilayah sudah bagus, kemudian peta-peta tematik potensinya sudah bagus, sudah akurat. Nah, ini memudahkan untuk apa? Mengidentifikasi terkait dengan lahan-lahan yang terkait untuk apa? Pola ruang. Terkait dengan pola ruang pemanfaatan lahan di kawasan budidaya. Jangan sampai terkait dengan pemanfaatan yang didefinisikan dalam pola ruang itu menabrak kawasan hutan. Ya, itu kan nggak boleh. Jadi untuk mempermudah terkait dengan penyusunan peta RT/RW, dan banyak sekali lagi manfaatnya Bu Sari. Manfaat peta terkait dengan produk kebijakan satu peta ini. Tadi banyak sekali manfaatnya tentunya ya Pak Nur. Ada untuk lahan sawit, lahan sawah, satu data sawit Indonesia. Kemudian saya tertarik dengan pemanfaatan hasil KSP ini untuk RT/RW Pak Nur, untuk tata ruang. Karena kan
peta tata ruang ini kan akan digunakan oleh pejabat gubernur, wali kota, bupati di dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Nah, seperti apa nih contoh data-data produk dari KSP ini di dalam pemanfaatan peta tata ruang? Terima kasih Bu Sari. Dari saya mendefinisikan peta rencana tata ruang ini merupakan peta sintesis. Artinya apa? Jadi peta ini disusun dari berbagai sumber peta tematik. Seperti saya contoh tadi. Misalnya, apa saja peta-peta apa saja? Peta kawasan hutan itu yang saya katakan tadi terkait dengan sinkronisasi peta, termasuk salah satu peta tatakan. Kemudian peta batas wilayah. Kemudian peta-peta potensi. Dan banyak sekali peta-peta tematik potensi lainnya yang terkait dengan kebutuhan sektor. Nah, kalau semua peta itu sudah tersusun secara rapi, memenuhi kaidah-kaidah prinsip daripada kebijakan satu peta, satu georeferensi, satu standar, satu basis data, satu basis data. Itu yang tiga itu yang utama. Karena kalau satu geoportal itu untuk pengintegrasian penyajiannya saja. Tapi yang tiga hal ini yang pokok. Kalau itu sudah bisa kita selesaikan, ini akan mempermudah penyusunan peta rencana tata ruang wilayah. Sementara ini apa? Pada skala peta RT 50.000. Padahal kebutuhan daerah apa? Untuk tata ruang detail belum terpenuhi ya Pak Nur ya? Peta dasarnya belum ada. Peta dasar skala 5.000 sekarang lagi BIG sedang berupaya untuk menyelesaikannya. Masih sangat limited sekali. Masih sangat limited. Jadi intinya, jadi produk kebijakan satu peta untuk tata ruang ini adalah untuk mempermudah. Jadi menyiapkan peta-peta tadi, peta-peta yang diperlukan untuk tata ruang tadi yang saya katakan sebagai peta sintesis tadi. Jadi kita tidak bisa langsung nembak dari satu peta kemudian kita langsung tarik. Kita perkirakan, wilayah ini cocok ini, nggak bisa seperti itu. Akibatnya nanti fatal, tidak sesuai dengan daya dukungnya, kemudian menabrak kawasan hutan, akhirnya berujung pada aspek pidana nantinya berbahaya. Itu kita hindari, dan yang lebih penting lagi terjadinya tumpang tindih tadi, karena RT/RW ini sebagai baseline untuk perencanaan pembangunan di wilayah setiap provinsi atau kabupaten. Jadi seperti itu, manfaat daripada produk KSP untuk tata ruang. Mudah-mudahan produk peta tata ruang yang digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan di wilayah masing-masing sudah lebih berkualitas diharapkan seperti itu. Diharapkan seperti itu. Tadi kalau melihat latar belakangnya dengan percepatan kebijakan satu peta ini akan memudahkan di dalam pemberian penerbitan perizinan, Pak Nur ya. Nah, apa itu Pak Nur istilahnya? Karena ada istilah online single submission. Benar. Nah, itu sebenarnya seperti apa itu, Pak Nur? Gini Bu, jadi online single submission ini sebenarnya atau definisinya itu merupakan suatu sistem perizinan berbasis data spesial terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian lembaga, kementerian negara hingga pemerintah daerah. Intinya begini Bu. Jadi kalau produk peta satu tematik itu sudah clean and clear seluruh peta tematik yang dibutuhkan tadi untuk tata ruang, untuk investasi dan seterusnya. Nah ini kalau misalnya ada pelaku usaha ingin melakukan satu investasi, nah itu dia bisa melihat terkait dengan sistem informasi produk kebijakan satu peta ini. Katakanlah saya ingin berinvestasi di lokasi tertentu, saya ingin melihat wilayah mana. Pertama harus saya lihat dulu ini masuk kawasan hutan mana. Kalau kita ingin buka peta misalnya izin pertambangan. Izin pertambangan kita sudah dari pelaku usaha itu tentunya sudah
mengidentifikasi, mencari informasi terkait dengan penyebaran tambang, katakan tambang batu bara. Ya. Mereka sudah punya peta. Nah, itu harus disinkronkan. Saya menginginkan lokasi ini. Melalui OSS ini bisa melihat. Oh, ini posisinya di mana? Oh, ternyata wilayah ini di masa katanya hutan produksi yang bisa dikonversikan. Oke, secara perizinan bisa masuk. Ya. Tapi di situ mungkin ada layer lain karena sistem informasi terintegrasi. Di situ ada izin-izin lainnya. Ya. Ternyata di situ ada apa? Izin kebun. Ya. Nah, di situ padahal di situ ada potensi tambang. Nah, karena sudah satu georeference jadi enak ya Pak Nur ya. Begitu kita mau masuk tambang, tapi di situ ada kebun, nggak bisa kita tabrak. Betul. Harus dikoordinasikan. Mencari lokasi lain yang kosong. Ya kan, yang kosong. Jadi mempermudah intinya ya Pak Nur untuk investor ya. Iya, jangan sampai istilahnya itu membeli kucing dalam karung. Ya, jadi dengan adanya produksi peta itu yang dihimpun dalam satu sistem, kalau saya katakan sebagai sistem informasi spasial terintegrasi untuk perizinan. Ya, nah, ini istilahnya bisa dikatakan sebagai online single submission. Artinya perizinan yang terpadu. Ya. Terpadu atau memperhatikan tematik sektoral lainnya itu. Ya. Jangan sampai yang sudah ada lokasi itu sudah ada izin usahanya. Karena tidak ada informasi itu, sudah investasi di situ, ternyata setelah dicek lapangan, loh ini kan sudah ada konflik, permasalahannya begitu. Saya mendengar penjelasan Pak Nur ini, wah luar biasa sekali Pak Nur manfaat dari produk-produk tematik kebijakan satu peta ya. Tadi dengan tata ruang yang baik, kemudian sudah memudahkan investor di dalam mencari lokasi-lokasi yang tidak tumpang tindih seperti itu ya Pak Nur. Baik, nah kalau saya lihat karena tadi terkait dengan hampir 158 peta tematik ya, wilayah NKRI ini juga sangat luas. Tentunya kita jadi berbicara dengan data yang besar, big data ya. Nah, kan sekarang juga sudah ada terkait dengan kebijakan nasional, kebijakan satu data Indonesia. Betul. Sejauh mana korelasi dari kebijakan satu data Indonesia ini dengan kebijakan satu peta, Pak Nur? Iya, begini Bu. Jadi kebetulan saya pada saat awal-awal ini mendesain terkait dengan implementasi kebijakan satu peta jilid satu itu, di tengah jalan kami sudah memikirkan bagaimana dengan data-data lainnya non spasial yang bisa terintegrasi. Semacam data statistik. Ya, itu waktu itu kami diskusi dengan Pak Koni, tapi waktu itu masih ini bukan kebijakan satu peta. Waktu itu masih one map movement. Waktu zamannya Presiden SBY. Jadi masih preparationnya ya? Ya, kami sudah punya angan-angan bagaimana. Tapi alhamdulillah kebijakan satu data ini sudah ada perpresnya, sudah ada perpresnya. Jadi sebenarnya kebijakan satu data Indonesia ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data. Yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk apa? Untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Kemudian terkait dengan bagaimana korelasi yang seperti yang ditanyakan oleh Ibu Sari tadi, kebijakan satu peta dan kebijakan satu data Indonesia ini tidak bisa dipisahkan. Saya berpendapat seperti itu. Tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena produk daripada kebijakan satu peta ini merupakan bagian daripada produk satu data Indonesia, yaitu yang saya katakan sebagai satu peta, yang merupakan bagian dari target tujuan pelaksanaan Perpres satu data Indonesia terkait data spasial ini. Jadi pelaksanaan SDI ini sebenarnya itu sinergi dengan pelaksanaan kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta fokus pada data spasial, dan ini yang dikawal oleh BIG. Kalau satu data Indonesia, satu data Indonesia apa itu saja? Dibagi dua. Ada data geospasial itu
pembinanya BIG terkait dengan data statistik oleh BPS. BPS ya. Nah, ini tugas besar itu bagaimana mengintegrasikan data spasial dan data statistik. Ya. Dan banyak sekali data statistik. Ya. Ada data keuangan, ya, kemudian kependudukan dan lainnya. Big data, luar biasa nanti itu. Kebencanaan ya Pak Nur ya. Termasuk juga. Tapi yang di karena wilayah kita ini kan kaya sumber daya, tapi rawan bencana, ya kan? Yang domain BIG ya terkait dengan KSD itu ya pertama ya yang mengawal bagaimana KSP ini berjalan dengan baik. Ya, dan yang tugas tambahannya mengawal apa tadi Bu? Berbagi pakai data. Betul. Karena ada eselon 1 di BIG terkait dengan kedeputian infrastruktur data spasial, itu yang mengawal bagaimana produk KSP itu nanti bisa berbagi pakai, yang dilakukan pemerintah daerah melalui simbol-simbol jaringan tadi. Jadi ke depan tuh arahnya seperti itu. Jadi tugas besar ke depan BIG ya kalau menurut saya itu pertama mensukseskan daripada kebijakan satu peta, terutama apa? Berorientasi pada skala besar. Ya, dulu kita karena bisa kita selesaikan di KSP yang sekarang ini baru skala 1/50.000. Kenapa? Karena peta dasarnya baru tersedia itu. Nah, kedepannya supaya akurasinya baik ya 1/5000. Nah, ini yang masih sedang dilakukan BIG, mudah-mudahan BIG sukses untuk terkait dengan penyediaan peta dasar RBI 1/50. Ini sangat-sangat strategis. Sangat-sangat tadi terkait dengan berbagi data Pak Nur. Betul. Apakah KSP ini mempunyai geoportal sendiri atau bagaimana? Kalau saya baca di websitenya di Kementerian itu ada. Ada ya. Nah, ini perlu dikoordinasikan. Supaya satu pintu, supaya masyarakat tidak bingung. Betul. Tidak bingung, supaya nantinya masyarakat juga boleh mengakses ya. Nah, sementara ini masih belum untuk publik. Masih di lock ya untuk masih masyarakat. Masih di lock ya, karena datanya belum tuntas. Karena belum tuntas. Apa? Kenapa? Karena kalau datanya belum clean and clear sampai ke masyarakat itu berbahaya. Betul. Bisa berbahaya. Ya. Bisa konflik lagi nanti. Harus benar-benar harus hati-hati. Maka pemerintah harus pelan-pelan tapi pasti sudah sudah ke arah ini arahnya itu KSP dan SDI itu memang data untuk publik. Untuk apa artinya? Untuk pembangunan, untuk mensejahterakan rakyat. Intinya itu. Intinya ke sana ya Pak Tapi Nur. Secara bertahap memang. Baik ya. Pak Nur, kalau kita lihat tadi kita sudah banyak ngobrol terkaitan jilid 1, jilid 2 ya, terkait kebijakan satu peta. Nah, baru tahun 21 pemerintah itu terus mengupayakan. Jadi pemerintah itu komitmennya luar biasa nih Pak Nur terkait kebijakan satu peta. Nah, dari KSP jilid 1 dan jilid 2 ini, apakah ada perbedaan yang signifikan dari kedua KSP ini Pak Nur? Terima kasih Bu Sari. Sebenarnya ada, tapi perbedaannya juga nggak terlalu signifikan ya. Cuma ada pembagian tugas saja. Bisnis prosesnya mungkin sama. Sama bisnis prosesnya, ada tambahan pekerjaan supaya pekerjaan itu bisa berjalan dengan lancar. Pengorganisasikan perlu. Temanya mungkin tadi yang bertambah ya Pak. Temanya tadi terutama terkait dengan target tema yang di jilid 2 itu hampir 2 kali lipat. Betul. Dari awalnya 85 menjadi 158 dan ini mencakup. Kalau dulu di jilid 1 itu terutama terkait dengan aspek sumber daya wilayah darat. Sekarang sudah merambah ke laut. Wilayah maritim ya Pak Nur. Laut, sumber daya pesisir dan laut. Nah wilayah kita kan kebencanaan. 70% kan maritim Pak Nur, wilayah laut. Itu jadi pun ya sebagian tema. 158 nanti pasti akan tambah. Pasti akan tambah. Dan nanti pasti kementerian lembaga terkait yang belum masuk itu akan memasukkan lagi. Mudah-mudahan jadi terus berkembang prediksi saya KSP ini akan targetnya akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Nah, kemudian yang instansi yang terlibat awalnya 24. Awalnya 19, kemudian jadi 24. Tadi mungkin nanti biasa. Akan bertambah lagi. Oh iya, pasti bertambah. Ya. Baik, dan Pak kegiatan utamanya tadi bisnis profesional relatif sama. Relatif Cuma sama. ada tambahan data yang
dulu yang di jilid 1 itu terlewat, yaitu berbagi pakai data. Nah, ini yang menjadi tugas BIG untuk mengawal bagaimana produk KSP itu bisa diberbagi pakai data. Itu yang saya paling penting. Untuk publik itu. Ya, Pak Nur, mungkin ini the last question ya, pertanyaan yang terakhir. Kira-kira sebagai closing statement Pak Nur, apa ekspektasi Pak Nur ke depan? Kira-kira seperti apa Pak Nur? Kalau melihat tadi kita masih punya kendala terkait peta skala masih dalam 50.000. Kira-kira apa Pak Nur? Jadi kalau saya mencermati, saya sebagai pengamat aja sekarang. Kalau dulu saya pelaku saya sekarang mengamati. Sekarang kita juga pelaku, tapi dalam konteks yang sedikit beda. Jadi kalau saya ada beberapa catatan yang obsesi saya dulu terkait dengan kebijakan satu peta itu. Jadi saya mengharapkan depan tuh KSP berorientasi pada skala peta skala besar. Dengan jenis tema yang peta tematik terkait dengan peta-peta strategis untuk mendukung pembangunan nasional. Itu obsesi yang pertama yang saya harapkan. Kemudian yang kedua, ketersediaan sumber daya manusia bidang informasi geospasial di kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah ini memadai. Karena kalau waktu pengalaman saya, salah satu kendala itu keterbatasan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ini terbatas terkait dengan SDM bidang IG. Nah, ini tugas BIG terkait dengan pembinaan SDM. Nah, ini tugas yang sangat strategis di BIG. Kan sekarang ada istilahnya itu jabatan apa? Fungsional survei dan pemetaan. Nah, ini BIG sudah itu istilahnya itu memberikan ruang bersiap-siap untuk membina SDM. Mudah-mudahan melalui jabatan fungsional surta ini bisa mengakselerasi terkait dengan ketersediaan SDM bidang IG di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Itu obsesi yang kedua. Kemudian yang catatan saya yang ketiga sebagai obsesi saya, produk KSP ini bisa diakses oleh publik. Melalui skema apa tadi? Berbagi pakai. Saya mengharapkan simpul-simpul jaringan yang ada di pemerintah pusat, di kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu masyarakat bisa akses melalui simpul-simpul jaringan. Karena kedepannya ini semuanya udah era digital. Jadi kedepannya itu arahnya ke sana. Jadi itulah catatan-catatan saya sebagai pengamat terkait dengan implementasi kebijakan satu peta. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan ini juga pemicu bagaimana KSP ini bisa bermanfaat untuk mendukung suksesnya pembangunan nasional. Jadi itu Bu Sari yang bisa kami sampaikan. Pak Nur, saya menggarisbawahi tadi mimpi Pak Nur, saya rasa bukan mimpi Pak Nur saja, tapi mimpi kita bersama. Indonesia bisa memiliki peta dengan skala besar karena memang sudah banyak kementerian, lembaga yang membutuhkan perencanaan detail dengan peta skala besar. Jadi ini memang yang ditunggu oleh masyarakat Jadi ini homework yang homeworknya BIG ini saya rasa terkait peta skala besar dan tadi terkait pembinaan sumber daya manusia di bidang IG. Nah, kita selaku Widya Iswara kan juga harus berperan ini Pak Nur. Harus terlibat di situ dan bagaimana data KSP ini bisa bisa dimanfaatkan, masyarakat bisa mengakses. Baik, saya rasa itu ekspektasi yang luar biasa dari Pak Nur. Baiklah Pak Nur, kita dari apa yang disampaikan Pak Nur tadi, saya sangat appreciate sekali Pak Nur sudah sharing knowledge terkait dengan pengalaman-pengalaman dan juga wawasan Pak Nur terkait dengan One Map Policy. Baiklah sahabat Geopintar, kita sudah tuntas mengupas tema One Map Policy atau kebijakan satu peta, baik itu jilid 1, jilid 2 terkait dengan bisnis proses, kendala di dalam pelaksanaannya,
pemanfaatannya untuk apa saja. Sekali lagi saya sampaikan appreciate kepada Pak Nur selaku narasumber ya. Terima kasih Pak Nur. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini sangat bermanfaat bagi kita bersama. Amin. Salam Geopintar dan insya Allah sukses semuanya. Amin.